Shalom, Bapak Ibu, Brother Sisters yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, penuh kasih, damai, sukacita, dan sejahtera bagi kita sekalian. Bahagia sekali saya Herna dari Pontianak dapat berbagi renungan yang saya ambil dari perikop Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Saat merenungkan perikop ini, saya teringat akan sosok almarhumah mama saya. Seorang wanita sederhana, pekerja keras, hangat, murah senyum, dan penuh kasih. Di samping harus berjualan makanan untuk menopang ekonomi keluarga, juga mengurus setiap keperluan rumah tangga dengan 7 orang anak bukanlah hal yang mudah tentunya. Namun mama tidak pernah mengeluh capek, bahkan saat sakit sekalipun. Dia tegak tenang, tabah dan sabar saat dokter memvonisnya harus menjalani operasi bypass pembuluh darah jantung. Mama saya percaya bahwa Tuhan sungguh mencintainya. Teladan ketaatan dan kesetiaannya sebagai seorang ibu dan istri sungguh menjadi sulu semangat yang terpatri di dalam lubuk hati saya untuk mampu bertahan sampai pada hari ini. Ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria yang sederhana bukanlah hal yang mustahil untuk diteladani. Pengalaman almarhumah mama saya adalah contohnya. Meskipun tentunya penderitaan manusia biasa seperti beliau tidak mungkin bisa dibandingkan dengan duka derita Bunda Maria. Namun kebahagiaan Bunda Maria karena ketaatannya kepada Allah juga bukan hal yang mustahil bisa dialami oleh kita manusia yang lemah ini. Meskipun dinubuatkan bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri, harus melihat Yesus dalam luka dan penderitaan yang sangat hebat, Bunda Maria memilih tetap teguh, tenang, taat, setia, dan percaya akan setiap rencana agung Allah Bapa dalam hidupnya. Dituliskan Maria dan Yosef membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk menaati perintah hukum agama Yahudi mengenai sunat dan penyerahan anak laki-laki sulung untuk dikuduskan bagi Allah. Dan mereka diberkati oleh Simeon. Simeon adalah seorang Israel yang saleh, setia, dan sudah berumur 113 tahun waktu itu. Tuhan menggenapi janjinya sebelum meninggal, Simeon akan melihat Sang Mesias sendiri secara langsung. Yesus sebagai juru selamat dunia menyatakan diri kepada Simeon yang sangat merindukan kedatangannya. Simeon diterangi oleh Roh Kudus sehingga mata hatinya terbuka dan dia diberi kemampuan untuk bernubuat bahwa suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Ini melambangkan penderitaan Maria yang akan mendampingi dan melihat betapa hebatnya siksaan, wafat sampai ke pemakaman Yesus putranya. Maria akan bersatu dengan penderitaan dalam kerendahan hati dan mengambil bagian yang terbaik dalam perutusan Yesus. Pengalaman Maria dan Simeon mengajarkan bahwa dengan iman yang teguh, manusia dapat mengalahkan perasaan takut, ragu, khawatir, dan gelisah. Pada akhirnya itu semua akan berganti menjadi sukacita dan damai sejahtera. Mereka taat mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentang masa depan kehidupan mereka selanjutnya dan menghadapinya dengan iman. Ada saat dalam menghadapi masalah hidup kita stres, tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian kita protes dan berkata, saya sudah minta tolong ke Tuhan, tapi kok nggak ada jalan keluarnya sih? Tuhan, saya nggak bisa menanggung semua ini, saya bukan malaikat. Tunggu dulu, jangan-jangan bukannya tidak ada jalan keluar. Jangan-jangan kita yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi sehingga tidak bisa fokus introspeksi mendengar suara Tuhan. Lebih-lebih jika kita berkeras hati, berkutat dalam pikiran dan berkata, harusnya saya tidak mengalami penderitaan ini. Padahal Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Justru Tuhan yang sangat mengasihi kita dengan merelakan putranya yang tunggal diutus ke dunia demi keselamatan jiwa kita. Sekarang tergantung kita sendiri apakah mau taat terima atau justru berpaling dari ajaran dan perintahnya. Lakukan langkah-langkah konkret berikut ini.
Tenangkan diri dan fokus terlebih dahulu supaya tidak salah ambil keputusan. Bersabar terhadap diri sendiri, keadaan di sekitar kita, dan terutama berserah kepada Tuhan. Tidak berpangku tangan, melainkan tetap kerjakan bagian yang dapat kita kerjakan sebaik mungkin dengan tulus. Tetap bertekun dalam doa maupun usaha, apapun yang terjadi. Jangan sampai masalah membuat kita menjadi malas berdoa. Ingat, Santo Benediktus dari Nursia berpesan, kemalasan adalah musuh terbesar jiwa. Bersaat teduhlah melalui doa pribadi secara rutin, membuat kita peka mendengarkan suara Roh Kudus yang menuntun akal budi, pikiran, dan jiwa kita, sehingga kita tahu apa yang Tuhan ingin kita perbuat. Doa tanpa pengenalan dan pengalaman firman Tuhan hanya menjadi doa yang egois, berpusat pada diri sendiri, bukan ke Tuhan. Maka cari dan gali terus firman Tuhan melalui banyak kegiatan rohani. Usaha tanpa kekuatan firman Tuhan akan menjadi usaha yang sia-sia. Perluas wawasan melalui pergaulan dan komunitas yang sehat, sehingga kita mampu menilai masalah lebih objektif. Tuhan berjanji memberikan pada kita masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kesetiaan yang lahir dari ketaatan adalah salah satu dari buah roh, niscaya memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu tegar menghadapi setiap peristiwa hidup dengan gejolak, suka maupun duka, sehingga kita mampu melawan segala tipu daya iblis dan godaan kedagingan. Mulai hari ini, berusahalah lebih sungguh untuk berelasi semakin dekat dengan Tuhan. Refleksikan apakah kita sudah berusaha taat seperti teladan Bunda Maria yang taat akan panggilan Allah Bapa dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Amin. Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus memberkati.